wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Nurwiandani, SSTM Kes, NIDN 0516128901. Saya adalah salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo Yogyakarta sejak tahun 2014. Dan tahun 2019 saya diangkat menjadi dosen tetap pada program studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Nah, sebagai seorang dosen sudah menjadi tugas dan kewajiban kita untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Begitu juga dengan saya sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo juga melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, kemudian penelitian, dan juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Tentunya Tridharma tersebut sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, yaitu kebidanan. Salah satu Tridharma Perguruan Tinggi yaitu adalah pengajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo. Di sini saya mengajarkan beberapa mata kuliah, di antaranya ada asuhan kehamilan, ada asuhan fisiologi hamil bersalin nifas, terus kemudian ada adaptasi psikologi hamil bersalin dan juga nifas, asuhan persalinan, etika dan hukum kesehatan, terus kemudian pelayanan kesehatan berbasis hak, asuhan kebidanan pranikah, keterampilan dasar praktik kebidanan, dan komunikasi kebidanan, di mana mata kuliah tersebut tersebar di semester ganjil dan juga semester genap. Berikut ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan di program studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo, yaitu adalah mata kuliah fisiologi hamil bersalin dan juga nifas. Mata kuliah fisiologi hamil bersalin, nifas, dan bayi baru lahir ini mempunyai kode mata kuliah SBD.03.18.13, di mana mata kuliah ini mempunyai beban SKS sebesar 4 SKS yang terbagi menjadi 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini terletak di semester 2. Adapun tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami adaptasi dan fisiologi kehamilan, adaptasi dan fisiologi persalinan, adaptasi dan fisiologi nifas, dan juga adaptasi dan fisiologi bayi baru lahir. Mata kuliah ini nantinya akan memberikan bekal kepada lulusan Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Adapun bekal yang akan diberikan kepada mahasiswa tertuang di dalam materi pokok di mata kuliah ini, di antaranya yang pertama, adaptasi sistem reproduksi, sistem kardiovaskuler, dan sistem hematologi dalam kehamilan, adaptasi sistem respirasi dan sistem urinaria dalam kehamilan, adaptasi sistem gastrointestinal dan sistem endokrin dalam kehamilan, perubahan payudara selama kehamilan dan fisiologi plasenta, adaptasi dan fisiologi organ reproduksi dalam persalinan, hormon yang berpengaruh dalam persalinan dan kontraksi dalam persalinan, fetal positioning dan fetal school, mekanisme persalinan presentasi vertek, mekanisme persalinan presentasi bokong, mekanisme persalinan presentasi muka, adaptasi anatomi dan fisiologi massa nifas dan perubahan sistem reproduksi massa nifas, anatomi payudara dan fisiologi laktasi, adaptasi intra dan ekstrauterin dan masa transisi neonatus, dan yang terakhir adalah adaptasi fisiologi bayi baru lahir dan asuhan
segera bayi baru lahir. Referensi yang digunakan untuk mata kuliah ini yang pertama adalah buku Midwifery Farnese, terus kemudian yang kedua ada buku acuan nasional oleh Saifuddin Abdul Bari tahun 2001, terus kemudian ada buku asuhan persalinan normal oleh JNPK, ada buku kebidanan dan penyakit kandungan oleh I. Gede Manuaba, ada buku tentang ilmu kebidanan dan kandungan oleh Sarwono, dan juga ada panduan praktis maternal dan neonatal oleh WHO. Selain referensi yang saya sebutkan tadi, tentunya banyak sekali referensi-referensi yang bisa didapatkan oleh mahasiswa. Selain dari buku, juga bisa dari artikel, terus kemudian dari karya ilmiah, dan juga dari jurnal-jurnal ilmiah. Proses pembelajaran fisiologi kehamilan, persalinan, nifas bayi baru lahir ini dilakukan dengan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment, di mana proses delivery ini dilakukan secara daring pada masa pandemi ini dengan media Zoom ataupun Google Meet. Kemudian untuk proses interaktif ini kita lakukan diskusi melalui Zoom maupun grup WA ataupun juga Google Meet, di mana proses diskusi ini nantinya akan ada beberapa penugasan yang diberikan untuk mahasiswa dalam kelompok. Untuk tugas mahasiswa sudah tertuang pada RPS. Terus untuk asesmen ini nanti dilakukan dari penugasan, ya, pengambilan nilai pada saat penugasan, terus kemudian ada ujian teori dan juga ujian praktikum. Berikut adalah contoh rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah fisiologi kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Ya, kita bertemu kembali ya di mata kuliah fisiologi kehamilan, bersalin, dan nifas, dan juga bayi baru lahir. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang atau materinya. Sudah makan siang? Belum, Bu. Sudah, Ibu. Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Jangan lupa makan siang ya. Baik, Bu. Yang sudah makan siang, nanti jangan ngantuk ketika kuliah ya. Baik, Ibu. Siap. Baik, kita mulai untuk perkuliahan hari ini. Nah, jadi untuk pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang perubahan anatomi dan adaptasi fisiologi dalam kehamilan ya. Nah, ada apa saja nanti di sini? Ya, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini nanti mahasiswa mampu memahami tentang perubahan fisiologi yang terjadi pada ibu hamil trimester 1, trimester 2, dan juga trimester 3. Terus kemudian nanti mampu untuk memahami perubahan sistem reproduksi dalam kehamilan, mampu memahami perubahan payudara dalam kehamilan, mampu memahami perubahan sistem endokrinologi dalam kehamilan, dan juga nanti mampu memahami sistem pencernaan dalam kehamilan. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan, kita dahului dengan beberapa pengertian dan juga istilah dalam
kehamilan ya. Nah, ini kehamilan sendiri itu dimulai dari proses konsepsi atau pertemuan antara sel sperma dan juga sel telur sampai dengan, masuknya proses persalinan ya, mulai ada pembukaan, itu adalah, kehamilan. Terus kemudian kehamilan sendiri itu dibagi menjadi 3 mester atau trimester ya. Ada trimester 1 antara 0 sampai 12 minggu, terus kemudian ada trimester 2 13 sampai 28 minggu, terus kemudian ada trimester 3 ada 29 sampai 40 minggu, ya. Lama kehamilan itu setiap orang memang berbeda-beda, tetapi kurang lebih normalnya adalah 280 hari atau 40 minggu atau 10 bulan. Tetapi biasanya, eee, rata-rata ibu bersalin itu di sekitaran 38 minggu ke atas ya, atau minimal 36 minggu. Kemudian, eee ada istilah-istilah yang perlu kita ketahui di dalam kehamilan ya. Di sini ada gravida, gravida itu adalah hamil atau sedang hamil. Terus kemudian ada nulli gravida, itu belum pernah hamil. Ada primigravida, ibu yang pertama kali melahirkan. Ada multigravida, hamil kurang dari 2 kali atau multi itu 2 kali ya, 2 kali hamil, kehamilan yang kedua. Terus kemudian viabilitas itu adalah kapasitas untuk hidup di luar uterus. Nah, ini adalah untuk bayi baru lahir ya. Jadi kemampuan bayi baru lahir untuk bertahan hidup di luar uterus, itu namanya viabilitas. Ada parturin ini berada dalam proses persalinan atau sering kita sebut dengan partes ya. Grande multigravida ini kehamilan lebih dari 4 kali. Mohon maaf, yang multigravida ini keliru, yang multigravida itu adalah kehamilan yang lebih dari 2 kali, ya, atau hamil 2 kali. Tetapi kalau grande multigravida itu lebih dari 4 kali. Nah, kita masuk ke materi. Ya, adaptasi dalam kehamilan. Nah, adaptasi di dalam kehamilan ini nanti akan dihubungkan dengan adanya peningkatan hormon, yaitu ada estrogen dan juga progesteron ya. Sudah ini ya, familiar dengan nama-nama itu ya, hormon estrogen dan progesteron ya. Sudah, Bu. Terus kemudian adanya penekanan dari uterus yang membesar dan jaringan lainnya, melindungi fungsi tubuh yang normal, memenuhi metabolik kehamilan, terus kemudian menyediakan lingkungan yang tetap untuk tumbuhnya janin. Nah, perubahan-perubahan normal apa saja yang terjadi, pada tiap semester ya. Pada trimester pertama, ini ya tanda-tanda fisik yang dapat dilihat adanya spotting, spotting atau, bercak coklat ya yang keluar dari, genitalia. Terjadi 11 hari setelah konsepsi saat proses implantasi di uterus. Jadi adanya spotting ini karena adanya proses implantasi atau penempelan hasil konsepsi ke dinding uterus. Nah, jika siklus mensnya ini normal 28 hari, biasanya perdarahan ini terjadi beberapa hari sebelum tanggal menstruasi berikutnya. Jadi misalnya mensnya ini biasanya tanggal 14 ya, biasanya ini terjadi spotting ini seminggu sebelum tanggal 14 atau beberapa hari sebelum tanggal 14 ini.
Dan spotting ini tidak seperti orang mens. Kalau mens kan coklat, tapi terus nanti hari berikutnya merah segar darahnya ya. Kalau spotting ini hanya ngeflek-ngeflek coklat aja. Nah, terus kemudian setelah terlambat 1 kali mens, biasanya ada nyeri dan pembesaran payudara, ya. Terus rasa kelelahan atau mudah lelah, sering kencing, morning sickness ini adalah mual muntah di pagi hari, ya, mulai minggu ke-8 sampai minggu ke-12. Nah, ini yang sering terjadi pada ibu hamil di awal-awal kehamilan atau di trimester pertama. Nah, setelah 12 minggu, fundus uteri ini akan dirasakan di atas simpisis, jadi sudah mulai bisa diraba atau sudah bisa mulai dipegang ya. Terus kenaikan berat badan 1 sampai 2 kg pada trimester 1. Terus kemudian pada trimester kedua uterus akan tumbuh ya. Terus kemudian setelah 16 minggu ini uterus akan berada di antara simpisis dan pusat. Nah, jadi berada di tengah-tengah antara simpisis dan pusat. Tahu simpisis ya, tulang simpisis atau tulang kemaluan. Nah, itu mungkin bisa kalian pegang sendiri ya. Terus kemudian berat badannya semakin bertambah secara signifikan ini biasanya karena di trimester kedua ini pertumbuhan janinnya akan semakin cepat ya. Biasanya kenaikan berat badan ibu hamil juga biasanya semakin cepat juga. Kalau di trimester 1 tadi karena ada morning sickness terus kemudian ada ketidaknyamanan yang lain itu biasanya akan mempengaruhi berat badan ibu hamil. Ada yang bahkan berat badannya itu sampai turun ketika hamil di trimester pertama. Terus kemudian di trimester kedua, itu juga ibu akan merasa punya banyak energi atau energinya itu sudah pulih kembali. Ibu sudah merasa lebih nyaman, lebih enak ya. Pada 20 minggu, ini fundus mulai dekat dengan pusat. Nah, biasanya 1 jari di bawah pusat ya. Perutnya sudah mulai membesar. Payudara mulai mengeluarkan kolostrum, tapi ini jarang sekali ya pada ibu hamil di trimester kedua. Ibu merasakan gerakan bayinya, nah mulai 14 minggu ini biasanya ibu sudah bisa merasakan gerakan janin ya. Kalau di 14 minggu sampai 20 minggu itu biasanya rasa seperti kedutan ya. Tetapi kalau sudah 20 minggu ke atas ini biasanya sudah mulai terasa gerakan-gerakannya. Mulai adanya perubahan pada kulit ya, contohnya ada kloasma ya, terus kemudian strie gravidarum ya, ada linea nigra ya, kloasma itu nanti kecoklatan ya, di muka biasanya di pipi itu biasanya ada coklat-coklat itu. Terus kemudian kalau strie gravidarum itu biasanya di perut ya, kalau linea nigra juga di perut ya. Itu yang sering terjadi pada ibu hamil trimester 2. Nah, kemudian pada trimester 3, ini nanti pada minggu ke-28, fundus uteri ini berada di pertengahan pusat dan PX. PX itu adalah bagian tengah-tengah dada ini ya. Di tengah-tengah dada ini kan ada batasan antara perut dengan dada ya, yang bentuknya seperti segitiga itu. Nah, itu di tengah-tengah itu namanya adalah PX ya. Terus kemudian umur 28 minggu itu biasanya antara pertengahan pusat dan PX itu. Terus kemudian payudara penuh dan juga lunak. Sering kencing dirasakan kembali. Nah, karena biasanya mulai trimester 3 ini kepala sudah mulai turun ya ke bawah. Terus kemudian biasanya
karena kepala ini sudah di bawah, ibu ini akan merasa sering kencing. Pada kehamilan 36 atau 38 minggu, nah ini bagian terbawah janin sudah masuk ke pintu atas panggul. Ya, bagian kepala janin, bagian terbawah biasanya adalah kepala normalnya. Ya, tetapi ada beberapa ibu hamil yang mengalami bukan kelainan ya, tapi apa namanya, presentasi bokong ya. Presentasi bokong, nah biasanya bagian terbawah ini adalah bokong. Nah itu sudah masuk pintu atas panggul di usia 36 atau 38 minggu. Terus kemudian sakit punggung di trimester ketiga ini juga ibu biasanya akan sering mengeluh sakit punggung. Kenapa kok bisa sering sakit punggung? Hal ini disebabkan karena apa namanya, tumpuan berat badan ibu itu pindah ya. Jadi kalau biasanya tubuhnya tegak, nah ketika hamil dan perutnya sudah membesar itu kan ibu harus menyeimbangkan tubuh ya. Terus kemudian posisi ibu juga berubah ya, punggungnya otomatis akan lebih sedikit apa namanya, lebih tegak ke belakang ya, sehingga akan sering menimbulkan pegel ya. Terus kemudian susah tidur, ini juga sering dialami ibu hamil di trimester 3. Karena perut sudah besar, mau tidur tengkurap nggak bisa ya, miring kanan, miring kiri ya. Kalau miring kanan nanti, apa, di situ ada pembuluh darah ya. Kalau terlalu lama miring ke kanan, akan menghambat peredaran darah. Kalau, tidurnya miring kiri terus, lama-lama capek ya. Kalau terlentang terlalu lama juga enggak bagus. Terus kemudian ada kontraksi Braxton Hicks meningkat atau kontraksi palsu ya. Ini juga meningkat. Terus kemudian ada perubahan sistem reproduksi pada ibu hamil ya. Nah, sistem reproduksi ini selama kehamilan estrogen dan progesteron ini kan meningkat. Nah, sehingga akan menekan hipofisis anterior sehingga akan mengsekresikan hormon FSH atau follicle stimulating hormone dan juga LH atau luteinizing hormone tertekan dan tidak terjadi pematangan folikel dan ovulasi. Ini awal kehamilan ya, proses terjadinya kehamilan. Terus kemudian karena tidak ada ovulasi sehingga siklus menstruasi ini terhenti. Nah, terus kemudian diimplantasi atau penempelan hasil konsepsi di dinding rahim atau di uterus, itu nanti ovum atau sel telur yang telah mengalami fertilisasi dan filicorialis akan membentuk hormon HCG atau human chorionic gonadotropin ya. Nah, HCG ini nanti yang akan mendeteksi ibu itu positif hamil atau tidak dengan menggunakan PP test atau tes kehamilan. Nah, terus kemudian perubahan pada genitalia eksterna. Pada vulva, tahu vulva ya, vulva itu bagian genitalia yang bagian luar ya. Ada labia mayora, labia minora, vestibulum ya. Terus kemudian vulva ya. Nah, karena pengaruh hormon estrogen dan progesteron ini mempersiapkan vagina agak mengalami distensi atau perlunakan ya selama persalinan dengan cara memproduksi mukosa vagina atau lendir vagina. Terus kemudian meningkatkan vaskularisasi dan menghasilkan warna violet kebiruan, agak ungu-ungu kebiruan gitu ya dari mukosa vagina dan serviks pada awal minggu ke-8. Nah, terus kemudian pada bagian interna atau bagian dalam, nah ini pembuluh darah eh eh
pembuluh darah alat genitalia interna akan mengalami pembesaran. Ya, hal ini karena adanya oksigenisasi dan nutrisi pada alat genitalia interna ini meningkat ya. Jadi persiapan untuk proses persalinan nanti. Terus kemudian pada vagina, pembuluh darah dinding vagina ini juga bertambah dan warna selaput dindingnya menjadi kebiruan. Ini yang sering disebut dengan tanda Chadwick. Kekenyalan vagina bertambah yang berarti keregangan vagina bertambah untuk persiapan persalinan. Nah, ini perubahan-perubahan uterus dari bulan ke-1 sampai ke-9 ya. Jadi ketika ini masih dalam bentuk zigot ya, masih kecil ya, fetus usia 1 bulan, usia 2 bulan masih belum terlihat ya, pembesaran uterusnya belum terlihat. Bulan ketiga juga masih belum terlihat. Nah, bulan keempat atau umur 20 minggu ini sudah mulai membesar perutnya. Terus kemudian bulan kelima mulai tambah besar sampai bulan ke-9. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lina izin bertanya, boleh Bu? Ya, silahkan Mbak Lina. Ya, terima kasih atas penjelasannya tadi. Tapi yang ingin Lina tanyakan di sini tadi Ibu menjelaskan saat di trimester ketiga tadi usia kehamilan 36 sampai 38 minggu itu kehamilan, itu bayi atau janin itu sudah di atas pintu masuk ke pintu atas panggul. Nah, jika pada kehamilan trimester ketiga pada usia itu belum masuk pintu atas panggul, itu sebagai tenaga kesehatan atau bidan apa yang harus kita anjurkan kepada ibu? Seperti ya, itu. Oke. Jadi normalnya untuk ibu yang primigravida ya, primigravida itu adalah ibu hamil yang baru pertama kali hamil ya, itu 36 atau 38 minggu harusnya sudah masuk pintu atas panggul. Nah, kalau belum masuk pintu atas panggul, apa yang kita sarankan untuk ibu? Ya, kita ajarkan ibu untuk posisi kniches ya. Posisi kniches itu adalah posisi seperti orang sujud tetapi dadanya nempel di lantai. Nah, posisi ini bisa membantu ibu untuk memutar atau memposisikan kepala agar berada di bawah ya. Terus kemudian juga menganjurkan ibu selain kniches ini sering-sering jongkok ibunya ya. Nah, sering jongkok ini juga membantu bagian terendah janin itu masuk ke pintu atas panggul. Ya, terus kemudian jalan kaki ya, jalan di pagi hari itu juga mempercepat penurunan kepala. Kalau biasanya kepala ya yang susah masuk pintu atas panggul itu. Dan ini juga dipengaruhi oleh lebar pintu atas panggul ya. Kalau pintu atas panggulnya itu normal biasanya dan ukuran kepala janinnya itu normal, biasanya itu sesuai dengan umur kehamilan nanti akan masuk ke pintu atas panggul. Tetapi kalau ada masalah dengan ukuran panggul ya, misalnya panggul sempit ya. Nah, ya kita lanjut ya. Jadi tadi selain posisi kniches kita sarankan ibu untuk jongkok dan juga jalan ya, sering jalan. Terus kemudian ada yang ditanyakan lagi Mbak Lina? Sudah cukup Bu, berarti kita menganjurkan ibu itu nanti posisi kniches, jongkok dan jalan-jalan seperti itu ya Bu ya, agar masuk ke pintu atas panggul gitu ya Bu. Iya. Oh, ya, baik Ibu, terima kasih banyak Lina sudah paham. Ya, terima kasih Mbak Lina. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Terima kasih, sekian video dari saya. Semoga video yang saya sampaikan jelas dan juga sesuai dengan kebutuhan PDD UTPTK Sirdos Smart tahun 2021. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Asesor. Selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.